Halo teman-teman, balik lagi semuanya di channel kita bersama, di mana kita akan bahas tentang soal-soal grammar ya, khususnya untuk soal grammar TOEFL di bagian TOEFL Written and TOEFL Grammar and Written Expression menurut buku Longman TOEFL Preparation. Nah, di video kali ini kita udah nyampe ke skill yang ke-41 ya. Nah, di skill yang ke-41 ini kita akan bahas tentang recognize irregular plurals of nouns. Jadi kita akan belajar tentang mengenali plural atau kata benda jamak, kata benda plural yang tidak beraturan. Oke, maksudnya tidak beraturan itu seperti apa ya teman-teman ya? Jadi seperti ini ya. Kata benda itu ketika dia pengen jadi jamak, ada salah satu caranya adalah menambahkan s di belakangnya. Contoh nih, satu meja, one table. Kalau kita bilang dua meja, two tables. Jadi ditambahin S aja di belakangnya, entah itu S atau IS. Terus contoh lagi, satu kursi, a chair. Kalau semisal dua kursi, two chairs. Jadi ditambahin belakangnya S. Tapi gak semuanya kata benda yang pengen kita jadiin kata benda yang jamak itu kita kasih S di belakangnya. Ada beberapa kata benda yang memang dia punya bentuk jamak tersendiri. Yang paling sering kita temui itu contohnya child ya. Misalnya anak, satu anak. Misalnya aku punya satu anak. I have one child. Nah, kalau misal kita bilangnya anakku dua, kan lebih dari satu. Otomatis kalau lebih dari satu itu sudah termasuk jamak. Berarti I have two children. Nah, ini adalah contoh yang paling sering kita temui tentang irregular plurals of nouns. Jadi kata benda plural yang tidak beraturan. Artinya apa? Dia tidak menambahkan S di belakangnya karena dia sudah mempunyai bentuk jamak tersendiri. Oke, terus hubungannya sama TOEFL test ini apa? Jadi ada kalanya di TOEFL test, apalagi yang bagian grammar dan written expression, itu ada soal yang memang dia menggunakan kata plural atau kata benda plural yang tidak beraturan, tapi disambungkan dengan kata kerja yang buat singular. Contohnya nih, kita lihat yang ada contoh di sini. Ini contoh yang salah ya. Different criteria was used to evaluate the performance. Nah, di sini salah. Kenapa? Karena kriteria itu termasuk jamak ya. Oke. Gimana kita bisa tahu dia jamak atau single? Nah, caranya adalah dengan menghafal kata-kata yang ada di dalam bagian ini ya. Ini dari buku TOEFL Home ini sudah dirangkum semuanya yang sering banget keluar di soal TOEFL. Mana irregular plural yang sering muncul. Kenapa tadi kriteria salah? Kita lihat di sini ya. Nah, kriteria itu salah karena kriteria itu jamak. Jadi kalau jamak berarti pasangannya harusnya sama were. Different criteria were used. Oke, kalau mau tetap mau pakai was berarti kriterianya kita ganti dengan apa? Dengan criterion, satu kriteria. Jadi kalau kita bilang dua kriteria ya two kriteria, tapi kalau kita bilang satu kriteria one criterion. Oke, nah itu yang contoh model soal yang kadang menjebak kita. Oke, jadi kita harus jeli apakah kata benda itu memang plural atau kata benda itu singular. Oke, nah emang untuk bab ini harus sering banyak-banyak baca ya, agar kita bisa tahu kata benda apa aja yang memang dia punya bentuk jamak tersendiri. Kita lihat di sini sudah dirangkum ya, ada kalanya dia itu cuma merubah huruf konsonannya aja, vowel change. Contoh nih, man jadi me, oke? Woman pakai A itu satu, tapi kalau pakai E berarti banyak. Women, oke? Man, mean, woman, women. Oke, atau enggak foot, kaki ya. Kaki itu kan jamaknya feet, jadi tinggal diganti hurufnya aja. Terus jadi feet. Oke, goose jadi geese atau mice jadi mouse jadi mice. Oke. Nah, terus ada kalanya di belakangnya kayak ditambahin n, contohnya kayak children tadi. Oke, jadi child jadi children. Ox jadi oxen. Ox itu kayaknya domba ya kalau nggak salah ya. Hewan pokoknya ox jadi oxen. Oke, terus ada kalanya dia itu sama ya, singular sama pluralnya itu sama. Kalau menurut buku Longman ini,
Deer, rusa, itu jamak sama singular itu sama. Jadi deer. Fish juga gitu. Fish itu sama. Ini menurut buku ini ya. Jadi kalau buku Longley ini mengatakan bahwa rusa, ikan, salmon, domba, sama trout itu bentuk jamak sama singularnya itu kata yang sama. Trout itu kalau nggak salah apa ya? Nanti kita cari ya. Oke, terus ada yang kalanya dari is jadi s. Contohnya analysis itu plural singularnya. Jamaknya kita ganti jadi analysis. Axis jadi axis. Crisis jadi crisis. Diagnosis jadi diagnosis, dan the list goes on ya. Pokoknya yang pakai is itu singular atau tunggal. Kalau kita mau pakai jamaknya kita tinggal ganti isnya jadi s. Oke. Terus ada kalanya belakangnya itu dijadiin a. Contohnya kayak tadi nih kriterion, jadi kriteria. Atau kalau di sini bacterium, bacteria. Oke, jadi bakteria itu jamak ya, artinya bakteri-bakteri. Kalau bakterinya satu, kita bilangnya bacterium. Data itu banyak ya teman-teman ya. Kalau singlenya itu datum. Itu. Jadi kalau kita bilang satu data ya one datum. Kalau dua data, two data. Itu. Fenomena. Oke. Jadi kalau ada yang nanya, apa bedanya fenomenon sama fenomena? Bedanya itu kalau fenomenon itu singular, fenomena itu plural. Oke, atau jamak. Terus yang terakhir ada yang dari us jadi I. Contohnya nih alumnus. Alumnus itu satu ya. Jadi kalau kita mau bilang aku adalah seorang alumni dari SMA 1, misal I am an alumnus from SMA 1. Tapi kalau kita mau bilang kita adalah alumni, kan kita banyak ya. We are the alumni of. Oke, fungus, jamur, jadi fungi, nukleus jadi nuklei, bacillus bacilli, silabus ya, yang sering banget kita temuin kata ini pas kuliah di silabi. Jadi silabus itu satu silabus, kalau silabusnya lebih dari satu kita bilangnya silabi. Oke, sampai sini kira-kira pasti memahamkan ya. Kita tinggal menghafal si kosakata yang ada di dalam bagian ini. Oke, kita coba lihat ya di exercise-nya, sama seperti biasa ya, exercise-nya kita disuruh atau kita diminta untuk menebak apakah kalimat ini benar atau tidak dengan memberikan C correct atau I incorrect. Oke, number 3. The syllabi for the courses is included in a packet of materials. Oke, kita lihat syllabi. Syllabi ini tadi kan jamak ya, syllabi itu jamak. Sedangkan di sini verb-nya pakai yang buat single, berarti tidak cocok, berarti in. The diagnosis that he heard today were not very positive. Jadi ingat kalau is jadi s. Oke. Ini kan is, berarti jamaknya harusnya diagnosis. Kita lihat kata kerjanya yang dipakai apa. Kata kerjanya itu untuk yang plural. Nah, sedangkan di sini singular, berarti tidak cocok ya. Jadi the crisis, kita ke bawah dulu. The crisis is not going to be resolved until some of the pressure is relieved. Oke, kita lihat. The crisis ini singular ya, kan is jadi s, jadi ini singular. Kata kerjanya pakai is, good job. Tapi sama ya, singular. Until some of the pressure, ini juga some of the pressure ya. Nah, ini juga ya teman-teman, kalau ada plural kalau ada uncountable itu kita anggapnya satu. Jadi kalau ada kata benda yang jadi subjek itu yang uncountable noun yang jadi subjek itu kita anggap sebagai satu. Jadi jawabannya adalah is ya. Jadi benar. All of the alumni are attending the reception at the President House. Alumni jamak ya, ini juga pakainya jamak. Correct. A flock of geese were seen heading south for the winter. Geese dari kata goose, sini pakai were. A flock of geese. Nah, tapi kita lihat nih depannya. Depannya itu ada jadi yang dihitung itu satu kelompoknya, bukan angsa-angsa. Berarti harusnya pakai was. Nah, ini juga hati-hati ya. Ingat-ingat, setelah preposisi itu tidak bisa menjadi subjek. Of itu preposisi, berarti tidak bisa ya.
The teeth in the back of his mouth needs to be kept. Ininya plural. Oke, sedangkan subjeknya itu pakai S. Kalau pakai S itu berarti diperuntukkan untuk subjek yang satu. Berarti salah ya, harusnya need aja. The fungi has spread throughout the garden. Fungi itu jamak, has itu untuk singular. Berarti harusnya have ya. Incorrect. The sheepdog is chasing after the sheep which are heading over the hill. The sheepdog, anjing domba ya, is chasing after the sheep which are, nah karena sheep itu dia nggak punya perbedaan antara singular sama plural menurut buku ini, nanti pakai are itu sah-sah saja. Jadi correct. Gitu teman-teman, thank you so much. Semoga membantu ya. See you in the next video. Bye.